Ya, yang cloud aja. Supaya nanti Pak Asrulnya bisa langsung download hasil rekamannya. Boleh. Atau kita mulai aja, Put. Ini kan udah 12 orang kayaknya, Put. Ya, kalau bisa dimulai, silakan dimulai aja, Pak, Bu. Iya. Oke, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Nah, minta izin ke Ibu Hidayati, yang memimpin kita nanti. Silakan Ibu Hidayati. Baik, terima kasih Share Pak screen Putra. everyone aja, Pak. Apa Firdaus? Untuk share screen-nya, share screen everyone aja. Nanti siapapun bisa share screen gitu. Yang dari hostnya tolong di setting share screen-nya sebagai everyone. Semuanya. Ya. Silakan, Pak, Bu. Ya, terima kasih Ketua Firdaus. Sukses acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang belum hadir ya, Bapak dosen kita, Bapak Dr. Dedi dan Pak Dr. Asrul. Seterusnya yang yang kita teman-teman seperjuangan di S2 ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali pada ruangan Zoom yang berbahagia ini. Kemudian salawat teriring salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tidak panjang mukadimah ya, kita beberapa minggu yang belakangan ini kita telah membahas tentang bagaimana cara mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, pada hari ini atau pada siang hari ini kami berdua dengan Pak Putra akan mencoba membahas atau mempresentasikan atau pengantar sebelum kita diskusi bersama tentang sistem analisis. Kepada Pak Putra kami persilakan. Baik. Terima kasih Bu Hidayati memimpin kita pada kuliah siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen kita, kedua Bapak dosen kita, Pak Dr. Asrul, juga Bapak, saya lupa namanya satu lagi. Mudah-mudahan nanti bisa hadir, bisa bergabung sama kita nanti. Dan juga kepada ketua, kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian semuanya. Saya doakan kegiatan mulai bangun tidur tadi sampai nanti istirahat malam nanti semoga lancar, mana-mana saja, nggak ada kendala, nggak ada berita buruk, nggak ada apa-apa. Amin. Diingatkan kalau ini malam minggu ya, jangan macam-macam. Stay di rumah saja. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, tema kita hari ini, saya stream dulu. Nah, tema pembelajaran kita hari ini mengenai sistem analysis atau cara penyebutan kebalikannya analysis system. Sama saja. Nah, sistem analisis ini kalau hasil dari kami sudah kami rangkup jadi bahan presentasi. Apa yang kami dapat ini sekarang levelnya cukup sulit, tidak sulit banget, tapi terkecuali kalau sudah terbiasa terjun langsung mungkin mudah. Tapi bagi kita kalau baru mulai atau kita baru pengen memahami cukup sulit Bapak Ibu. Tapi sebenarnya nggak sulit sih. Nah, baik kita coba lihat di slide selanjutnya. Nah, di sistem analisis ini rupanya itu termasuk kepada tahapan pengembangan sistem. Itu ada tahapan perencanaan, tahapan analisis sistem, dan tahapan desain sistem. Nah, tapi di tema sekarang kita nggak bahas tahap desain sistem itu kayak gimana, tahap perencanaan itu seperti apa, tapi kita terpaku kepada kita tuju fokus di sistem analisisnya dulu. Nah,
sistem analis ini di presentasi kita sebelumnya, presentasi dari pemateri-pemateri kita penampilan sebelumnya, mungkin sudah sedikit singgung dari kata-kata sistem analyze. Nah, di sini keduanya combine, di sini sistem analyze. Di sini disebutin tahap analisis adalah tahap yang kritis dan sangat penting, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melakukan upaya untuk mencapai kesuksesan, itu menjadi target setiap perusahaan ataupun instansi. Nah, mungkin masing-masing individu kita juga pasti ada target pencapaian kesuksesannya. Tapi untuk mencapai kesuksesan tersebut tidaklah mudah, karena kita harus perhatikan di sepanjang waktunya. Nah, menjaga kinerja perusahaan ataupun instansi ruang lingkupnya itu menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, banyak cara yang dapat bisa ditempuh untuk memastikan itu. Salah satunya dengan melakukan analisis sistem secara menyeluruh di dalam semua lini perusahaan. Nah, maka dari itu di sini kenapa disebut kritis dan sangat penting. Baik Bapak Ibu, kita coba telusuri ke slide selanjutnya. Nah, di sini kami coba combine atau sedikit mengutip dari OJK dan KKBI, kita coba sesuaikan dengan materi kita. Di sini disebutin kalau apa yang dirujuk oleh OJK, jika itu analisis itu merupakan sebuah proses penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu apakah sistem yang di dalamnya itu yang dimasukkan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan sudah memenuhi standar dalam peningkatan efisien atau tidak. Nah, mungkin lebih gampangnya kalau kita analogikan, OJK ini mengemukakan analisis sistem itu suatu langkah ataupun prosedur untuk memastikan indikator-indikator yang dipasangnya di dalam perusahaan itu apakah sudah sesuai berjalan di lapangan dalam kegiatan sehari-harinya. Lalu yang berikutnya KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis sistem bisa diartikan sebagai sebuah proses sistematis yang dapat mendukung terjadinya kombinasi pertimbangan di antara ahli bidang tertentu, sehingga didapat hasil sempurna dari setiap fungsi disiplin yang diterapkan. Nah, yang dikemukakan oleh KKBI berarti ada sangkut pautnya atau mungkin dari sistem analisis itu merujuk kepada yang berhubungan dengan ahli bidang tertentu. Kira-kira mungkin begitu, Bapak. Nah, jadi sistem analisis ini terhadap bunyinya adalah sebuah aktivitas atau metode, prosedur, maupun cara tertentu dalam menentukan manfaat dari aktivitas yang dilakukan, termasuk teknik yang terbaik dalam melakukannya. Kita ke slide berikutnya. Nah, analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, ataupun hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diharapkan sehingga dapat diusulkan untuk melakukan perbaikan-perbaikannya. Atau secara lebih mudahnya, analisis sistem itu penelitian atas sistem yang telah ada. Nah, dengan tujuan untuk rancangan ataupun merancang sistem yang baru atau diperbarui. Nah, tahap ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting. Nah, maka dari itulah Bapak Ibu, tadi di awal sudah disebutin, ini maksudnya. Ini merupakan tahap kritis dan sangat penting karena kesalahan atau yang terjadi nanti kesalahan di dalam tahap itu akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Nah, jadi tugas utama analisis sistem dalam tahap ini adalah menemukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang sedang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Nah, kalau kita lihat dari menurut pendapat para ahli, Bapak, ya sebenarnya banyak menurut pendapat ahli, tapi di sini kami cangkup ambil dua saja yang mungkin mudah bisa kita paham. Nah, kita lihat menurut MC Leot, analisis sistem adalah
penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang telah ada. Kalau Zatzinger, Jackson, dan Bird menyebutkan atau mengemukakan analisis sistem adalah proses pemahaman dan penentuan secara rinci apa yang seharusnya dicapai oleh sistem itu sendiri. Kalau kita tarik kesimpulannya Bapak Ibu, kira-kira analisis sistem itu adalah tahapan penelitian, ya namanya analisis sistem, kita terjun ke lapangan, itu termasuk ilmiah juga ya Bapak Ibu ya, karena datanya real sesuai apa yang di lapangan. Sering disebut, kita lebih mudah itu namanya tahap penelitian. Tahap penelitian terhadap sistem yang sedang berjalan, agar bermaksud tujuannya itu untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi, serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. Nah, rupanya tahap di analisis sistem ini ada tanggung jawabnya Bapak Ibu. Nah, seorang yang bertanggung jawab atas penelitian itu ada dalamnya perencanaan, pengorganisasian, merekomendasi, pemilihan perangkat lunak, dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Analisis sistem memegang peran yang sangat penting Bapak Ibu dalam tanggung jawabnya. Di antaranya bisa kita lihat pengambilan datanya itu harus sesuai dari sumbernya, harus efektif, tidak mengada-ngada. Nah, aliran data pada sistem itu seperti apa, gimana prosesnya, proses penyimpanan datanya, itu aliran dari informasi yang berguna itu impact-nya gimana. Jadi kembali kepada proses maupun si penggunanya. Impact-nya nanti kembali ke penggunanya. Nah, dari analisis sistem pun ada tugas dan tekniknya Bapak Ibu. Nah, tugas umumnya di sini mengumpulkan dan menganalisis dokumen maupun file-file yang ada hubungannya dengan sistem yang sedang berjalan. Nah, lalu menyusun dan menyajikan laporan untuk perbaikan sistem yang sedang berjalan kepada pemakai. Nah, merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi untuk perencanaan penerapan pada komputer. Lalu melakukan analisis, menyusun biaya maupun keuntungan yang didapat pada sistem yang baru. Lalu yang selanjutnya, dan mengawasi berbagai aktivitas pada sistem yang baru dilihat. Nah, sedangkan yang tekniknya itu menyiapkan gambaran kerja dalam menerapkan sistem yang baru. Selanjutnya itu melakukan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja, lalu melakukan penyusunan DFD, data flow diagram jika perlu digunakan, atau SDT, Structured Analysis and Design Technique. Nah, mungkin yang DFD atau SDT ini tidak keduanya dipakai, tapi tergantung pada koordinator atau tim analisis itu mau pakai yang mana nanti. Itu tergantung koordinatornya sendiri Bapak. Atau bisa jadi ada cara lainnya sendiri. Lalu melakukan penyusunan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dalam merencanakan suatu sistem yang baru. Nah, masuk kita kepada pribadi analisis sistem. Nah, seorang pribadi analisis sistem Bapak Ibu. Yang pertama itu dapat bekerja sama dalam suatu tim. Nah, di analisis sistem, di dalam tim, nggak berarti hanya berlaku kepada si koordinatornya atau ketua timnya, tapi berlaku kepada semua individu tim yang ada di analisis sistem. Yang itu dapat bekerja sama dalam satu tim. Lalu juga bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau tidak berkomunikasi baik, Bapak Ibu ya kebalikannya. Pasti apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang ingin kita rencanakan, apa yang sedang ingin kita perbaikan, pasti nggak berjalan lancar karena komunikasinya aja udah nggak baik. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat teman yang di dalam tim. Nah, ini nggak asing lagi Bapak Ibu ya, kita kalau masalah di dalam tim pasti argumen-argumen atau pendapat-pendapat
entah itu yang memang benar ataupun tidak, kita harus menghargai pendapat tim. Mungkin ada dengar pepatah, kalau di dalam tim atau dalam sedang rapat, kita sedang berkompromi ya, itu cukup berdebat atau dendam hanya sangkut di tenggorokan, tapi nggak boleh bawa ke hati. Nah gitu Ibu. Kalau bawa ke hati nanti di luar selain di rapat nanti jadi nggak mau sabar dia. Kurang lebih. Lalu harus memilih sikap yang tegas. Nah, ini mungkin jatuhnya kepada koordinator tim. Mungkin termasuk juga kepada setiap individunya. Terus menerima ketentuan apa yang diberikan oleh koordinator. Lalu yang kelima, mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Nah, kita masuk kepada langkah-langkah di dalam sistem analisis sistem. Nah, satu, identify. Identify ini Bapak Ibu, itu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Yang dilakukan diantaranya itu mengidentifikasi penyebab masalah. Nah, di dalam mengidentifikasi penyebab masalah itu analisis sistem harus mempunyai seenggaknya mempunyai pengetahuan yang cukup apa yang ia teliti. Misalkan aplikasi Bapak Ibu ya, aplikasi apapun aplikasinya yang sedang dia analisis. Nah, tugas dari mengidentifikasi penyebab masalah ini dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu semua objek permasalahannya yang telah diutarakan, bisa jadi dari manajemen, kita cari tahunya, atau yang telah ditemukan oleh analisis sistem itu sendiri. Lalu yang berikutnya, mengidentifikasi keputusan. Mengidentifikasi keputusan ini menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu yang sedang terjadi. Jadi sebagai dasar identifikasi titik-titik keputusan ini dapat digunakan mungkin melalui dokumen, paperwork, atau flowchart, form flow, bila dokumentasi ini jika ada, kalau ada. Lalu yang berikutnya, mengidentifikasi personel kunci. Nah, mengidentifikasi personel kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagian alir dokumen. Mencari tahunya di bagian alir dokumen atau dokumen yang deskripsi kerja yang sedang ia teliti. Dan yang kedua, understand. Itu memahami kerja dari sistem yang ada. Ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem yang sedang berjalan. Nah, di antaranya itu menentukan jenis penelitiannya. Menentukan jenis penelitian ini tergantung dari jenis data yang diperoleh. Dapat berupa data tentang operasi sistem, misalnya, data tentang perlengkapan sistem, pengendalian sistem, ataupun input-output yang digunakan oleh sistem itu sendiri. Lalu yang berikutnya, merancang jadwal penelitian. Dalam merancang jadwal penelitian ini, supaya penelitian dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka jadwal penelitian ini harus direncanakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mudah nanti kapan kita dilakukannya, apa dan siapa yang kita akan teliti, siapa yang akan kita meneliti, dan kapan penelitian ini akan dilaksanakan. Lalu yang berikutnya, membuat penugasan penelitian. Nah, setelah jadwal tadi kita rencanakan, maka tugas selanjutnya itu dilakukan menentukan tugas dari masing-masing anggota tim. Nah, anggota tim analisis sistem itu. Yang ditentukan oleh koordinator analisis sistem bisa juga melalui surat penugasan dengan menyederhanakan lampiran kegiatan kerja. Lalu yang berikutnya, mengumpulkan hasil penelitian. Membuat agenda penelitian, membuat agenda wawancara, yaitu waktu dan materi wawancara yang perlu didiskusikan itu kayak gimana. Nah, dengan tujuan apa yang kita wawancari dapat supaya terselesaikan dalam waktu yang tepat. Lalu yang berikutnya, mengumpulkan hasil penelitian. Nah,
mengumpulkan hasil penelitian ini, fakta ataupun data yang diperoleh nanti dari hasil penelitian yang dikumpulkan sebagai suatu dokumentasi dari sistem yang lama. Makanya diantaranya itu waktu untuk melakukan kegiatan, kesalahan-kesalahan melakukan kegiatan sistem lama itu gimana, pengambilan sampelnya seperti apa, lalu formula dan laporan yang dihasilkan oleh sistem lama itu kayak gimana, lalu adalah elemen-elemennya juga. Nah, dan ketiga, analyze. Kita melakukan analisa sistem. Itu ada namanya menganalisis kelemahan sistem. Lalu menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen apa yang dimaksud dengan si pemakai, si user. Nah, yang keempat, report. Nah, itu membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, Bapak Ibu. Di antaranya itu sebagai laporan bahwa proses analisis itu telah selesai kita lakukan. Selanjutnya itu meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditemukan dalam proses analisis yang tidak sesuai dengan menurut manajemen atau si pemakai. Lalu yang ketiga, meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindak lanjutnya gimana. Nah, di sini ada alat bantunya Bapak Ibu. Dalam sistem analyze itu ada namanya flow map. Mungkin kalau Bapak Ibu udah nggak familiar lagi ya flow map, ataupun diagram konteks, data flow diagram. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, kira-kira yang mana nih pakainya, mana yang bagusnya, atau semuanya mungkin pakai. Nah, jawabannya Bapak Ibu itu tergantung kepada individu atau koordinator tim analisis sistem itu sendiri. Mau mudahnya atau terbiasanya pakai mana. Kalau dilihat ini semuanya fungsinya mungkin beda-beda tipis Bapak Ibu ya, tapi tergantung terbiasanya itu yang gimana. Mungkin selain dari yang ketiga ini bisa jadi pakai tulis tangan Bapak Ibu, gambarnya pakai tulis tangan bisa jadi ya. Itu tergantung dari individu kita sendiri. Kalau kita sebagai analisis sistem. Nah, kita juga melihat tentang analisis sistem skill Bapak Ibu. Di sini ada banyak hal yang harus dikuasai oleh sistem analis. Di antaranya itu ada analytical skill, technical skill, manajemen, interpersonal skill, dan business analyst. Loh, kok di sini ada business analyst Bapak Ibu? Nah, nanti kita lihat rinciannya kayak gimana, kok bisa ada sangkut pautnya dengan bisnis. Nah, kita lihat yang analytical skill dulu. Analytical itu harus mampu melakukan identifikasi masalah Bapak Ibu ya. Jadi mempelajari sistem yang existing saat ini mungkin. Nah, mempelajari organisasi pada perusahaan ataupun instansi. Nah, kemudian harus bisa juga mengidentifikasi masalah dan kemudian melakukan analisis masalah dan kira-kira solusinya seperti apa. Problem solving-nya seperti apa pada di analytical skill itu. Nah, yang kedua, technical skill. Technical skill ini cukup berat juga Bapak Ibu ya sebenarnya, karena secara teknis, secara analisis dia harus menguasai teknik, dia juga harus menguasai non-teknik. Kalau di teknik kita bicara ada hardware di sini Bapak Ibu, ada hardware, infrastruktur, dan network, kemudian ada sistem operasi dari sistem softwarenya, kemudian data exchange protokol, kemudian dan bahasa pemrograman dia juga harus menguasai. Nah, mungkin di sini tidak juga bisa menguasai semua, tapi setidaknya menguasai secara detail, secara umumnya saja mungkin. Nah, kalau di kebanyakan Bapak Ibu sistem analis itu pernah, mohon maaf mungkin kalau pernah mungkin bahasanya programmer ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini juga maka disebut situ programming language. Dia juga harus paham software application, office, project management untuk manajemen proyek. Kemudian juga harus paham information system database
MIS, Management Information System, dan Discussion Support System harus paham juga. Kemudian System Development Tools dan Tools Environment, tools untuk pengembangan sistem yang juga harus paham juga Bapak Ibu. Misalkan apakah menggunakan rational rules, perencanaan sistem misalnya ya. Jadi ada banyak sekali tools yang secara teknis, secara sistem analis harus kuasai juga. Karena ketika dia membuat arsitektur, ketika dia merancang model, maka tools itu akan untuk bisa dia manfaatkan. Nah, kemudian manajemen skill Bapak Ibu. Manajemen skill ini dia harus paham bagaimana dia untuk memanajemen. Nah, baik itu resources management, manajemen sumber daya, kemudian manajemen proyek, karena dia harus merancang bagaimana sistem dengan waktu yang diagihkan perusahaan misalnya ya Bapak Ibu ya. Sistem analisis dia harus juga memahami tentang risk manajemen risiko, atau manajemen risiko maksudnya itu harus juga memahami tentang manajemen risiko yang urgent misalnya. Manajemen perubahan juga ini kembali ke tadi, karena sistem analis juga jadi agen perubahan, maka dia harus memahami manajemen perubahan tadi. Ya. Nah, masuk kita kepada interpersonal skill. Nah, interpersonal skill ini Bapak Ibu, dia non-teknis sebenarnya. Dia juga harus menguasai interpersonal skill, karena tadi di awal mungkin sudah saya singgung sedikit. Nah, disampaikan bahwa sistem analis itu menjadi jembatan penghubung antara semua stakeholder, antara semua pihak, Bapak Ibu. Entah itu pihak yang terkait, pengembangan sistem, maka communication skill ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu, untuk dilakukan, karena dia harus berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, baik dari pihak manajemen maupun dengan pihak teknis, maupun dengan pihak eksternal stakeholder tadi ketika dia melakukan pendalaman sebuah masalah dan melakukan cara nggak diterima, kira-kira mungkin begitu Bapak. Jadi di sini interpersonal skill-nya harus mumpuni juga, maka harus bisa communication skill. Nah, mungkin dari masing Bapak Ibu pernah ngalami ya, kalau di jalan atau di kantor-kantor, mungkin bahkan ada yang datang ke kantor kayak Bapak Ibu nggak familiar lagi kata-kata namanya sales. Nah, sales itu kan jago-jago banget ya communication skill-nya. Mungkin yang awalnya produk yang kita tak tertarik, hanya gara-gara dia bisa komunikasi dengan baik, mungkin entah itu bahasa lainnya merayu ya Bapak Ibu ya, jadi kita tertarik pengen lihat barang apa. Nah, lalu working alone as well as in a team, jadi bekerja sendiri sebaik bekerja di dalam timnya juga. Kemudian mampu memfasilitasi grup, facilitating group, kemudian managing expectation. Jadi apa yang diharapkan oleh semua pihak itu dia manage dengan baik, sehingga akan ketemu analisa dan desain yang sesuai dengan keinginan semua stakeholder terkait. Kira-kira baik, kita ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini business skill. Sistem analis ini bukan hanya bekerja untuk engineering saja Bapak Ibu, bukan hanya dia membuat desain kemudian diberikan ke programmer, jadi dibuat atau dirancang, di coding, gitu dia melakukan menyusun diagram desain itu diserahkan ke programmer untuk dilakukan pembuatan aplikasi. Tapi dia juga bekerja untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis. Nah, seperti tadi mungkin ya sampaikan di awal, pengembangan sebuah sistem itu harus memberikan value pada bisnis perusahaan. Untuk memberikan nilai tambah pada bisnis perusahaan, maka sistem analis harus memiliki kemampuan ini juga Bapak Ibu. Ini sebenarnya cukup berat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sistem analis ini dia juga harus understanding bisnis domain, harus paham domain bisnis bidang apa yang dikerjakan di sana. Karena di domain bisnis ini terkait dengan banyak hal yang nantinya akan melibat bisnis. Itu dia juga harus paham. Nah, kemudian bisnis strategi, kemudian bisnis proses analysis, proses modeling, bagaimana merancang prosesnya, merancang alur-alur, menggambar alur-alurnya, sehingga
nanti bisa diterjemahkan ke dalam desain-desain teknis. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian change management, kemudian ada testing dan quality assurance, dia juga harus paham manajemen mutu. Communication itu juga seperti interpersonal skill tadi. Nah, termasuk juga consulting skill, bagian dari interpersonal skill. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kita harus paham tentang bisnis, itu cakupannya bisnis analysis, karena sistem analysis itu bekerja untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis yang berhubungan dengan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, yang gelap ini Bapak Ibu, ini adalah saya tambahin tadi sedikit. Ini merupakan apa ya? Bukan impact sih sebenarnya bahasanya, cuman gimana sih? Tadi kan ngomong analisis sistem, kayak gimana cara kerjanya ke lapangan itu, Bang. Mungkin mudah-mudahan ini tergambar kita, mudah-mudahan bisa membantu untuk melengkapi pemahaman. Oh, rupanya begini loh analisis sistem. Kita coba Bapak Ibu ya, kita coba putar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Mina Rafidara Martina. Saat ini saya sedang mengikuti program MBKM Magang Sertifikat yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Saat ini saya sedang mengikuti magang di Sipil Meteorologi sebagai sistem analisis peran dengan tugas untuk melakukan analisis perancangan sistem yang akan dikembangkan. Saya mengikuti magang untuk bisa mendapatkan pengalaman bekerja secara profesional di industri IT, dan kemudian saya juga ingin meningkatkan hard skill juga soft skill agar lebih siap untuk menghadapi dunia kerja di masa nanti. Luminto Logic merupakan perusahaan yang menyediakan jasa teknologi informasi bisnis to bisnis atau B2B ke klien-klien publik seperti rumah sakit, badan usaha, dan kantor pemerintah yang berbasis di Yogyakarta. Luminto Logic berfokus pada pengembangan solusi di bidang IT dan komunikasi, khususnya pengembangan website. Program pintar yang saya ikuti melibatkan saya untuk harus mengerjakan dua proyek, yaitu yang pertama adalah proyek magang dan yang kedua adalah proyek independent studies. Nah, untuk proyek magang itu dilakukan selama 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu, sementara hari Kamis dan Jumat mengerjakan proyek independent studies. Untuk jam kerjanya, saya mulai bekerja dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan kegiatan magang ini dilakukan secara offline dengan hadir ke kantor secara langsung. Selama mengikuti magang di Luminto Logic, saya telah mengerjakan beberapa proyek IT. Biasanya, sebelum masuk ke dalam proyek, diberikan briefing oleh supervisor terkait hal-hal yang perlu dikerjakan untuk pelaksanaan proyek. Proyek yang saya kerjakan adalah on-premise check-in system, yaitu sistem yang digunakan untuk check-in peserta yang mengikuti sebuah event dengan menggunakan QR Code. Pada pelaksanaan proyek ini, saya bertugas menjadi project manager dengan tugas memimpin proyek, mengalokasikan task kepada setiap developer, menentukan timeline, monitoring proyek, serta presentasi kepada supervisor. Proyek selanjutnya yang saya kerjakan adalah Logistic Management System, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola data logistik yang akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti sebuah event. Nah, pengerjaan proyek ini dilakukan menggunakan metode Agile dengan model Scrum karena dilakukan dalam waktu yang cukup singkat dan iterasi secara berkala. Saya di sini bertugas sebagai Scrum Master pada pelaksanaan proyek dengan tugas untuk menentukan proses bisnis, merancang database system, membuat API, merancang desain UI UX system, mengatur pembagian task kepada setiap developer menggunakan tools Dental, serta melakukan daily Scrum. Proyek selanjutnya yang saya kerjakan adalah desain UI UX sistem Kapustakan Keraton Yogyakarta. Sistem Kapustakan merupakan sistem manajemen koleksi digital Keraton Yogyakarta yang bertujuan agar pengguna dapat melakukan riset koleksi museum keraton secara daring.
Pengerjaan proyek ini saya kerjakan secara mandiri selama kurang lebih 3 minggu, di mana saya memulainya dengan menganalisis user needs berdasarkan hasil focus group, kemudian melakukan rancangan wireframe, kemudian desain high fidelity prototype system, dan setiap minggunya saya melakukan presentasi hasil progres pengerjaan proyek kepada supervisor. Manfaat yang saya peroleh selama mengikuti magang yang pertama adalah kemampuan teknis dalam melakukan analisis perencanaan sistem, mulai dari menganalisis user needs atau kebutuhan user terhadap sistem tersebut, kemudian menentukan proses bisnisnya, dan kemudian saya melakukan rancangan database serta arsitektur sistem, hingga akhirnya saya mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut dalam rancangan visualisasi UI UX design prototype dari website. Selain itu, saya juga mempelajari dan mengimplementasikan agile project management khususnya metode Scrum ketika saya harus berperan menjadi Scrum Master dan Project Manager dalam tim pengembang sistem. Saya juga menerapkan konsep Human Resource Management agar saya dapat lebih memahami kemampuan setiap developer, sehingga nantinya saya bisa menentukan task serta timeline yang paling tepat agar proses pengembangan sistem dapat berjalan secara efisien dan efektif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi Bapak ya, kita lihat sebentar aja. Halo, nama saya Ricky Udoyo. Saya bekerja sebagai sistem analis di PT Merio Indonesia dengan pengalaman bekerja 1 tahun 6 bulan. Jadi sebagai sistem analis itu rata-rata klien saya bank. Jadi user pasti mempunyai kebutuhan yang sebelumnya belum ada pada saat masa implementasi. Pada masa itu jadi ada dinamakan CR atau enhancement, jadi seperti penambahan yang belum ada fiturnya pada sistem kita. Jadi kita harus menganalisa apa aja yang kurang dari sistem kita. Lalu mungkin possible nggak kalau user tersebut meminta requirement untuk menambahkan fitur tersebut terhadap sistem kita. Lalu apa aja sih impact-nya kalau misalkan kita nambahin sesuatu fitur yang baru yang sebelumnya belum ada, apakah akan mengganggu yang lain yang sudah ada? Itu kita harus perhitungkan lagi. Nah, itu biasanya kalau seperti itu biasanya suka ada terjadi bug karena ada sesuatu yang baru ditambahkan fitur tersebut, ada bug-bug lain yang kita harus tahu bug apa saja itu yang bakal terjadi, impact-nya itu seperti itu sih. Sebenarnya ada yang kepake, ada yang enggak. Contohnya kalau jadi sistem analis, kalian harus menggambarkan diagram-diagram seperti DFD, flowchart gitu. Ada yang kepake rata-rata, tapi nggak semua diagram dipakai. Seperti yang paling sering dipakai sih activity diagram, flowchart, itu yang paling menggambarkan karena rata-rata yang digunakan untuk menggambarkan flow sebenarnya flowchart tersebut gitu. Sukanya sebenarnya sih bukan suka ya. Kita lebih dapat pengetahuan baru tentang sistem dari bank tersebut. Sebelumnya kita kayak belum tahu gimana sih proses bisnis dari bank tersebut, gimana sih sistem yang digunakan dari bank tersebut. Kita bisa tahu semuanya dengan menjadi sistem analis karena kita bisa melihat dalam-dalamnya aplikasi tersebut. Dukanya sebenarnya ya itu sih, kalau jadi sistem analis otomatis kita nggak tahu kan awalnya sistem tersebut gimana, kita harus cari-cari sendiri, belajar sendiri, pelajarin sistem tersebut sehingga kita harus tahu, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi bisa jadi sampai lembur-lembur, itu sih dukanya. Sebagai sistem analis banyak tantangannya. Misalkan kita nggak tahu bug yang terjadi itu karena apa. Karena ada bug yang mudah ditemukan cepat gitu, tapi ada juga yang emang bug tersebut terjadi karena human error. Human error itu biasanya kesalahan dari manusianya sendiri. Jadi kan itu bukan kesalahan sistem. Nah, ada dua macam bug seperti itu yang menurut saya kesulitan paling besar deh, itu memakan waktu yang sangat lama jika terjadi bug seperti itu. Sebenarnya tipsnya mudah sih, cuman cukup banyak baca aja, terutama baca berita. Jadi dengan banyak baca berita, otomatis kalian tahu kan pasti. Contohnya berita tentang bank. Dengan baca berita bank, kalian tahu dengan apa sih yang lagi ngetrend di bank sekarang ini. Dengan seperti itu ya kalian menghadapi bisnis yang benar-benar kalian kerjakan tersebut mudah, karena kalian sudah tahu berita terupdate dari
bisnis yang kalian lakukan tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, itu dia tadi sedikit gambaran implementasinya ke lapangan langsung atau menjadi seorang analis. Nah, kalau kesimpulannya sih mungkin dari Bapak Ibu masing-masing bisa menyimpulkan, nanti mungkin bisa nanti akhir kuliah nanti kita coba simpulkan. Nah, demikianlah sebetulnya apa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu materi mengenai analisis sistem. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Hidayati, moderator kita. Pada Ibu, satu suara. Oke, baik Pak Putra, tolong di stop share dulu. Ya. Terima kasih Pak Putra yang telah memaparkan tadi panjang lebar tentang analisis sistem sampai juga memberikan contoh melalui video ya seperti apa kerja analisis sistem tersebut. Bahkan apa sih suka dukanya gitu ya sebagai analisis sistem tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi kedua, yaitu mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Putra tadi sebagai penyaji di tim kami, ada kekurangannya atau ada yang tidak terletak pada tempatnya gitu ya. Kami minta saran dan tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan raise hand-nya. Ya, kepada Ibu Nelvina dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok pemateri itu sudah sangat bagus. Namun di sini saya ingin menambahkan sedikit saja di mana sistem informasi itu sebenarnya sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi bagian-bagian dan nantinya itu diuraikan sehingga terbentuk sebuah komponen dengan tujuan yang nantinya itu mempelajari seberapa bagus sih bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan dari sistem analis itu. Dan di dalam sistem analisis itu terdapat nantinya di dalamnya itu ada sistem design dan information system analysis. Dan di mana di sini sistem design itu merupakan sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi yang nantinya itu merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sebuah sistem yang lengkap. Dan nantinya sebuah sistem yang diperbaiki tadi. Nah, hal ini nantinya melibatkan yang sebelumnya tadi adanya penambahan, penghapusan, perubahan bagian-bagian baik itu pada sistem yang aslinya. Yang kedua itu ada di dalam sistem analis itu information system analysis, yaitu merupakan sebuah fase-fase pengembangan di dalam sebuah proyek sistem informasi yang nantinya diutamakan ataupun difokuskan pada masalah dan persyaratan-persyaratan bisnis dan terpisah dari teknologi apapun yang dapat ataupun yang digunakan untuk mengimplementasikan solusi pada masalah tersebut. Dan nantinya sistem analisis tersebut akan disimpan di dalam sebuah tempat penyimpanan. Nah, namanya itu ya yang biasa disebut ataupun repository, yaitu merupakan sebuah lokasi ataupun satu set lokasi tempat para analisis sistem itu ataupun desainer sistem dan pengembangan sistem itu menyimpan semua dokumentasi yang berhubungan dengan sistem ataupun proyeknya. Nah, di dalam sistem analisis tersebut juga terdapat yang namanya pendekatan-pendekatan analisis sistem. Yang pertama itu ada pendekatan-pendekatan analisis model driven. Ya, maksudnya di sini analisis dalam bentuk model driven analisis ialah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang nantinya menekankan pembuatan gambar model-model sistem yang bergambar untuk nantinya itu menjadi sebuah dokumentasi dan memvalidasi sistem-sistem yang ada ataupun yang diusulkan. Selanjutnya itu ada pendekatan analisis sistem yang terakselerasi. Nah, di dalam sistem yang terakselerasi ini nantinya itu akan ditemukan yang namanya prototype. Jadi di dalam prototype itu merupakan suatu contoh sistem yang diinginkan. Nah, yang nantinya itu yang berskala kecil yang digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan dari yang dilaksanakan dalam suatu sistem analisis ataupun suatu proyek. Nah, di sini terdapat fase-fase dalam menentukan atau melakukan sebuah analisis sistem. Yang pertama itu ada fase definisi lingkup.
Nah, di dalam fase definisi lingkup tersebut terdapat beberapa tugas. Yang pertama itu tugasnya mengidentifikasi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan titik tolak atau yang biasa disebut baseline. Yang kedua itu tugasnya ialah menegosiasi lingkup titik tolak tersebut. Dan yang ketiga itu ada namanya menilai kelayakan proyek titik tolak. Yang kedua ada namanya fase analisis masalah. Nah, di dalam fase analisis masalah terdapat 4 tugas. Yang pertama, memahami bidang masalah. Yang kedua itu menganalisis masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan yang ada. Yang ketiga itu ada menganalisis proses-proses bisnis. Dan yang keempat itu menentukan tujuan-tujuan perbaikan dari sistem. Yang ketiga itu ada fase analisis persyaratan. Di dalam fase analisis persyaratan itu terdapat 4 tugas. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menyatakan persyaratan sistem. Yang kedua, membuat prioritas persyaratan sistem. Yang ketiga itu ada memperbaharui atau memperhalus rencana proyek. Dan yang keempat itu ada mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan. Yang terakhir itu ada namanya fase analisis keputusan. Nah, di dalam fase analisis keputusan ataupun fase terakhir itu terdapat 5 tugas dari fase analisis keputusan. Yang pertama itu ialah mengidentifikasi solusi kandidat. Yang kedua, menganalisa solusi kandidat. Yang ketiga, membandingkan solusi dari kandidat. Yang keempat, memperbaharui rencana proyek. Dan yang terakhir itu merekomendasikan solusi sistem tersebut. Mungkin segitu tambahan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Nevina yang telah menambah cukup banyak tadi ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mencatat dan menyimpulkannya sendiri gitu ya. Agak mungkin saya ulang kembali. Karena terlalu panjang juga untuk mengulangnya. Oke, masih ada tadi saya lihat Ibu Helmiza. Ada tambahan Bu Helmiza atau saran? Kita masih di sesi tambahan dan saran ya Bapak Ibu. Ibu Helmiza Silakan, ada saran Ibu. Tolong sarannya Ibu. Tadi anak yang memencet Bu Ayu. Oke, anak mencet. Iya, iya yang sih Bu Ayu. Ya, oke Bu Helmiza. Ya Bu Ayu. Baik, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Tadi ya kita mungkin terlupa ya Pak Putra ya, menambahkan yang ada di buku Bitten, tidak keseluruhannya mungkin masukan tadi ya. Jadi itu adalah tambahan dari Ibu Nevina tadi, beberapa hal yang harus kita ketahui tentang analisis sistem yang ada di buku Bitten yang telah di-upload di LMS tersebut. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih kurang paham ya, atau yang masih ragu-ragu atau masih galau tentang analisis sistemnya seperti apa, kami persilakan untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Ya, izin Bu. Ya, silakan Bu Yosi. Ya, izin Ibu Ayu atau Ibu Hidayati nih panggilannya. Ibu Hidayati bagusnya. Saya Hidayati tapi panggilannya Ayu. Oh, salah berarti saya ya tadi. Udah Ibu Ayu kayak sih. Ya. Silakan Bu Yosi. Ya, izin Bu Ayu selaku moderator pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya, yaitu mengenai materi kita pada hari ini, yaitu sistem analis. Nah, memang saya agak galau nih Bu mengenai sistem analis ini. Nah, jadi untuk sistem analis ini sebenarnya berarti menganalisis sebuah sistem. Apakah itu kita bisa menganalisis, apakah kita itu menganalisis sistem yang ada atau yang akan ada, seperti itu. Nah, atau bisa kedua-duanya. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya, Ibu. Oh ya, nanti mungkin bisa Bu diberikan contoh penerapannya mungkin nanti Bu biar lebih jelas lagi Bu. Oke, baik. Baik Bu Yosi, jadi mungkin Bu Yosi juga bisa mengetikkan di kolom chat ya supaya nanti mana tahu ada tambahan dari teman-teman yang lain gitu ya. Jadi pertanyaan dari Bu Yosi tadi, apakah yang dianalisis itu apakah sistem yang sudah ada atau sistem yang akan dibuat atau kedua-duanya bisa ya. Kita masuk kita tambah dulu pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang diragukan. Dari Pak Onimin barangkali.
Pas dulu, Pak. Oh, siap. Atau Pak Zakaria nih, udah siap-siap kayaknya nih mau bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tidak mau bertanya, tapi karena ditembak, coba bertanya siapa ini. Ya ini sebenarnya memang agak ngambang juga seperti itu, Bu. Yang pemaparan tadi dari Pak Putra cukup luar biasa. Mungkin yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa tujuan dan fungsi daripada sistem analis? Itu aja, Bu. Terima kasih. Boleh diulang Pak Zakaria? Tujuan dan fungsi sistem analis. Oke. Mohon diketikkan juga di kolom chat ya Pak Zakaria. Baik, mungkin satu lagi kita tampung pertanyaannya. Oke, dari Ibu Devi. Silakan Bu Devi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. moderator. Untuk kesempatan ini saya akan menanyakan dari slide yang dijelaskan nomor yang ke-8 ya, langkah-langkah di dalam analisis sistem. Bisa dicontohkan seperti e-learning yang kita gunakan selama 2 semester ini sebagai contoh dalam tahapan langkah-langkah di dalam analisis sistem pada slide ke-8. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Saya ulangi pertanyaan Bu Devi, tapi nanti tolong juga diketik di kolom chat langkah-langkah dari analisis sistem, contohnya yang ada di LMS yang telah kita gunakan selama 2 semester ini. Oke, gimana Pak Putra? Boleh mungkin Ibu kita coba jawab langsung, kalau nanti khawatir lupa pula ya. Oke, jadi untuk 3 pertanyaan dulu kita tampung ya Bapak Ibu. Kepada Pak Putra, kalau sudah bisa menjawab, kita persilakan dulu. Siap. Baik, terima kasih Ibu Ayu, moderator kita yang terhormat, buat saya memimpin kita kuliah pada siang hari ini. Mungkin saya coba baca ulang biar saya nangkep lagi. Yang pertama dari Kak Yosi. Menganalisis, apakah sistem analisis itu menganalisis sistem yang ada atau menganalisis sistem yang akan ada, berarti yang akan dibuat begitu mungkin ya. Tujuannya mungkin begitu. Lalu pertanyaan kedua dari rekan kita, Pak Zakaria. Bang Rasul, saya manggilnya Bang Zakaria aja ya. Saya kurang terbiasa manggil Pak. Saya mau di formal maupun non formal, tapi terbiasa manggil Bang kalau lebih tua dari saya, kalau lebih yang perempuan kakak biasanya. Ya, saya masih muda kok, Pak. Baik, Bang. Baik, pertanyaan rekan kita, Bang Zakaria, itu tujuan dari sistem analisis itu, tujuannya dan fungsinya itu seperti apa? Mungkin kira begitu. Lalu pertanyaan ketiga dari yang terhormat Kak Devina, ketua kami, ketua grup kami, ketua GP, itu bertanya pada slide yang ke-8, langkah-langkah analisis sistem, contohnya kita analogikan di e-learning. Oke. Di sini kami coba akan jawab satu-satu. Pertama dari pertanyaan Kak Yosi, kan kita di situ apakah analisis sistem itu menganalisis sistem yang ada atau yang akan ada. Nah, kita coba satu-satu. Coba kita kata yang ada. Nah, mungkin analoginya begini. Baik Bapak Ibu ya, waktu masih aktif S1 semester 6. Di situ kalau nggak salah ada mata kuliahnya PLI. Praktik PLI. Praktik lapangan industri. Praktik lapangan industri kalau nggak salah ya. Nah, praktik lapangan industri itu saya magang di, kalau nggak salah berubah regionalnya itu PT Kereta Api Pasero Divisi Regional 2 Sumatera Barat yang berpusat di Kota Padang, Jalan Bypass. Nah, saya bertugas sana, alhamdulillah dapat kesempatan magang di sana sebagai bawahannya Bapak Ibu ya,
bukan dapat jabatan sebagai bawahannya, membantu staf di sana. Tapi nama sub bagian kerjanya itu namanya Junior Manager IT. Nah, di sana ada kepala juniornya, ada asistennya, baru ada stafnya, baru ada pembantu-pembantunya, termasuk saya yang anak magang. Nah, di sana dapat perubahan, bukan perubahan Bapak Ibu ya, tapi mungkin karena pas saya magang itu dapat bos baru dari Jakarta, PT Kereta Api dari Jakarta Pusat, dipindahkan ke Padang. Pas itu beliau meriksa kantornya agak sedikit berantakan Bapak Ibu. Nah, sini saya contohkan di topologi jaringannya, topologi jaringan kantornya. Nah, gitu. Di sana kami bertugas sebagai tenaga IT untuk memperbarui semua jaringan yang ada di sana. Itu selama, kalau nggak salah Ibu, targetnya 2 hari. 1 hari full, yang hari keduanya setengah hari. Nah, begini Kak Yosi, jatuhnya begini. Jadi waktu itu kalau contoh dari pengalaman saya Kak Yosi ya, kami menganalisis sistem yang ada. Berarti yang dimaksudkan sistem itu di sini jatuhnya ke topologi jaringan kantor yang di sana. Kami nggak tahu ini bangunnya udah dari tahun berapa, nggak tahu. Tapi waktu itu diperbarui di tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 habis Lebaran. Pas Lebaran. Sebelum puasa. 2018 sebelum puasa, semester 6. Nah, di sana kami menganalisis semua topologi jaringan yang ada di sana, mulai dari servernya, mulai dari semua yang ada di Sumbar. Nah, pusat servernya ada di Bypass, PT Kereta Api di Bypass sana. Nah, sana kami bertugas, kami semua membongkar. Pertama kami analisa dulu tuh sistem yang ada. Nah, berarti kami membongkar, berarti ada perbaikannya baru itu. Nah, sistem yang akan ada. Nah, sebenarnya sistem yang akan ada itu kami menciplak dari desain yang lama. Nah, cuman waktu itu memperbarui seperti kabel-kabelnya, mulai dari kabel telepon, mesin bandwidth-nya, dari servernya, nggak hanya sekedar termasuk dari IT-nya juga, tapi dari teknis kayak kenyamanan ruang, kayak AC, mungkin telepon-telepon yang baru, alat-alat persana yang lain. Nah, di sana kami kerjakan, kami lakukan pembaruan, tapi desainnya ciplak yang lama. Nah, itu 2 kata tadi Kak Yosi. Sistem yang ada, jaringan yang lama, itu maksudnya. Yang baru, sesuai yang apa yang saya alami, itu menciplak dengan topologi jaringan yang lama. Jadi maksudnya menganalisis, kami analisa perbaikan apa kerusakannya, itu ganti semua kabel yang baru, mesin yang baru, telepon yang baru, PC yang baru, bahkan sampai ke mos-mosnya pun baru semua yang di kantor di Bypass sana. Nah, jadi maksud dari menganalisisnya itu pertama menganalisa apa yang akan dikerjakan, peralatan baru seperti apa, baru direncanakan kapan waktunya, baru dilaksanakan tahap analisisnya, dan sesudahnya itu impact dari apa yang telah direncanakan. Pastinya ya waktu itu ada kurangnya kayak sih Bapak Ibu sekalian. Ya pasti ada. Paling waktu itu kurangnya mungkin karena kekurangan alat sedikit saja. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting kalau di dalam sistem analisis itu tepat pada sasaran dan tepat pada apa yang direncanakan. Nah, kurang lebih gitu. Maupun sistem yang lama ataupun sistem yang akan ada. Kurang lebih begitu Kak Yosi untuk tanggapan dari saya sebagai pemateri. Saya coba minta tolong kepada rekan-rekan mungkin dari pengalaman yang ada atau memang bisa untuk meluruskan mungkin kalau saya terbelit-belit. Silakan yuk Bu Ayu, kita coba tanya kepada rekan-rekan. Berarti satu-satu dulu ya Pak Putra ya? Ya, satu-satu dulu. Oke. Ya. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Putra. Jadi intinya itu untuk menganalisis sistem ini, bisa saja analisis sistem itu dikerjakan untuk sistem yang baru. Bisa juga yang sedang berjalan. Nah, seperti yang ada di video tadi, di bank itu sudah ada aplikasinya, cuman ada beberapa penambahan. Nah, otomatis sebelum melakukan penambahan tentu dianalisis dulu sistemnya, baru dilakukan penambahan. Kemudian apa impact-nya atau apakah ada nanti bug-bugnya atau masalah ketika kita memasukkan kebutuhan yang baru ini ke dalam. Nah, itu juga dianalisa nantinya.
Berarti kedua-duanya dipakai ya Bu Yosi ya. Jadi untuk sistem yang baru ya dianalisis, kemudian ketika dia sudah berjalan, sudah terpakai, tetap dianalisis juga ketika ada tambahan atau ada trouble nanti di dalam penggunaannya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain yang sudah berpengalaman di bidang analisis sistem ini. Bu Devi ini yang sudah aktif. Ayo Bapak Ibu cerita aja, nggak apa-apa, nggak Ya, usah sungkan-sungkan. permisi Bu, izin menambahkan. Ya, Jadi silakan, misalnya Bu. ketika ada studi kasus ya, ada sebuah website yang telah dibangun oleh pihak ketiga, maksudnya dengan dia membuat dengan WordPress menggunakan itu. Lalu fitur-fitur yang ada di dalam WordPress itu bisa diambil ketika kita ingin membangun sebuah website yang full coding gitu, seperti itu. Itu berarti salah satunya yang sudah berjalan, maka dianalisis apa-apa fitur-fitur yang bisa diterapkan nantinya ke website yang baru, lalu diterapkan apa kekurangan dan kelemahan yang sebelumnya, maka bisa ditutupi oleh dengan pembuatan website yang baru tersebut gitu, apakah security-nya atau fitur-fitur tambahannya. Nah, lalu setelah kita menganalisis dari yang ada, maka kita akan menganalisis lagi tahapan untuk dari rancangan atau kebutuhan yang baru yang akan kita terapkan untuk perubahan website yang sebelumnya. Itu tambahan dari saya. Jadi ini sudah dari ahlinya nih Bu Yosi yang memberikan contoh kasusnya ya. Terima kasih Bu Devi atas tambahannya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain yang mungkin ada juga menemui kasus serupa. Masih ada Bapak Ibu tambahan? Ya, barangkali tidak ada lagi ya karena sudah lengkap rasanya ya. Gimana Bu Yosi? Kayaknya Pak Daus menambahkan deh. Oh, Pak Daus ya? Oh, enggak Bu. Enggak Bu, di akhir nanti aja Bu, di akhir. Oh iya, sekalian semua nanti ya. Penguatan nanti Pak Firdaus Ketua. Oke. Oke, gimana Bu Yosi? Kita sabar dulu ya. Nunggu apa dari Pak Daus. Oke. Baik, Ibu moderator dan Bapak Ibu semuanya sudah menjawab pertanyaan dari saya bahwa dapat disimpulkan bisa digunakan kedua-duanya seperti itu. Nah, tadi juga diterangkan dari Putra, kemudian ada Kak Devi tadi seorang programming, nah udah di ahli bidangnya di sana. Terima kasih banyak atas jawabannya, Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Bu Yosi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak Boleh, Putra. Ibu, ayo. Boleh, ya. siap. Tujuan dari sistem analisis. Nah, itu yang ditanyakan Pak Zakaria. Untuk apa sebenarnya analisis ini? Apa perlu dianalisis? Kan sudah ada, apa pula? Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan rekan kita, Bang Zakaria. Situ tanya tadi, itu apa dan untuk tujuannya apa dan fungsinya seperti apa. Nah gitu. Mungkin kalau analogi mungkin nggak panjang-panjang lagi, cuma nyambung aja analogi seperti yang tadi. Singkat saja mungkin untuk Bang Zakaria, kalau tujuannya itu pastinya memperbaiki satu. Yang kedua, fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan perubahan. Perubahan atau pembaruan yang sekiranya mungkin perlu mungkin dari sistem lama itu mungkin memang ada errornya, makanya lakukan perubahan. Nah, itu fungsinya untuk itu sistem analis. Kira-kira begitu Bang Zakaria, saya singkat aja jawabnya. Saya mungkin nggak panjang lebar, mungkin ada teman-teman. Silakan Bu Ayu, ya kita coba tanya teman-teman. Ya. Oke, baik Pak Putra. Jadi itu tadi ya Pak Zakaria jawaban dari Pak Putra. Artinya tadi sudah tersirat sebenarnya ketika kita menjawab pertanyaan dari Bu Yosi tadi ya. Sudah tersirat oleh Ibu Deviana tadi apa tujuannya sebenarnya. Tapi barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang belum tersampaikan. Apa sih tujuan dari sistem analis ini? Mungkin Ibu Eni Elvina masih ada ya? Bu Eni Elvina yang ini menguasai buku Witten nih kayaknya. Ada tambahan mungkin Bu Eni Elvina tentang tujuan dari sistem analisis? Ya. Baik, saya akan coba. Sama-sama kita ketahui bahwasanya tujuan utama dari sistem analisis itu kan sama-sama
untuk mencari solusi di dalam suatu permasalahan yang ada di dalam suatu sistem ataupun dalam suatu proyek. Jadi nantinya itu dalam melakukan sebuah analisis tersebut nantinya tentunya terdapat beberapa yang harus dilakukan ataupun tahapan-tahapan yang ada. Dengan adanya analisis sistem ini tentunya nanti akan memperbaiki sistem tentunya pasti, dan nantinya juga di dalam analisis sistem juga terdapat nantinya difokuskan kepada apa sih yang diperlukan di dalam suatu sistem ataupun proyek tersebut. Nah, nanti apa sih yang akan dilakukan dan apa sih yang nantinya akan diperbaiki. Utamanya sih di situ apakah nantinya ada penambahan, penghapusan, ataupun nantinya pembaharuan di dalam suatu sistem tersebut. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Eni atas tambahan jawabannya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada tambahan jawaban tentang tujuan dari sistem analis? Oke, kalau tidak ada, kita kembalikan kepada penanya, Pak Zakaria. Gimana Pak Zakaria? Kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari tadi Pak Putra sama Bu Eni ya. Dapat saya simpulkan sedikit berarti tadi tujuan dari sistem analisis ini adalah sebagai salah satu untuk memperbaiki atau menganalisa permasalahan sebuah sistem yang tujuannya adalah nanti untuk memperbaiki sistem yang sudah ada jika perlu, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah dengan dijawab oleh rekan-rekan, alhamdulillah sudah mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zakaria. Masih ada satu lagi pertanyaan yang belum dijawab ini Pak Putra dari Bu Evi. Siap. Ya, Bu Coba, Evi. Ya, jadi ini tentang kasus yang kita hadapi sendiri ini ya, kasus yang kita hadapi sendiri yang sering kita gunakan ya, LMS yang sering kita gunakan. Nah, kira-kira apa yang harus dianalisis di sistem ini, di LMS ini? Itu pertanyaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik rekan-rekan semua, Bapak Ibu, ini kita ke pertanyaan ketiga dari Kak Devi. Itu bertanya, mungkin langkah-langkah, tadi kan di slide Kak Devi instruksikan, itu di slide 8, ada 4 langkah-langkah di dalam analisis sistem. Yang pertama itu identify, kedua understand, ketiga analisis, keempat laporan. Nah, contoh kasusnya mungkin Bapak Ibu mohon izin ya, contoh kasusnya mungkin apa yang saya alami. Nah, tadi udah diinstruksikan dengan Kak Devi juga, coba dicontohkan kepada LMS atau e-learning. Nah, mohon izin ini e-learning-nya kita coba e-learning UNP yang kita pakai sekarang ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, pertama identify. Nah, sebelum identify permasalahannya apa di e-learning. Nah, ini Bapak Ibu saya contohkan. Mohon izin Bapak Ibu ya. Ini login saya ini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada absen kehadiran saya yang empathy. Ada juga ini juga empathy. Nah, ini kok diisi. Nah, empathy itu gimana? Nah, ini contoh kasus saya Bapak Ibu di e-learning saya. Ini mohon izin juga ada Bapak dosen kita udah hadir. Mohon maaf Pak. Ini sebenarnya sudah saya entrikan Bapak Ibu. Tapi mungkin error, entah mau saya yang error atau jaringan saya yang error, troubleshoot mungkin, atau entah mungkin memang laptop saya yang tegang atau bug atau hard. Nah, contoh kasusnya ini Bapak Ibu. Saya nggak mengisi ada absensi sebelumnya. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Itu yang dimasukkan dengan nama identify. Lalu yang kedua, understand. Kita harus paham dulu nih. Sebelum kita mengajukan, apa namanya Bu? Kalau namanya itu mengajukan, bukan permohonan ya, tapi apa? Misalnya kita ada mengalami kegangguan nih, rekening kita. Nah, kita harus paham dulu, jangan asal ya memang sudah kita identify tapi kita nggak paham. Jadi kita harus paham dulu. Mungkin ini kita tahu ini penyebabnya gini Pak, sudah saya entrikan nggak terrespon, nggak terkonfirm, mungkin entah itu karena jaringan, mouse dan lain sebagainya. Nah, itu langkah kedua, kita udah paham. Baik, kita lanjut yang ketiga. Itu namanya
analyze. Nah, kita menganalisis apa-apa saja yang terjadi kesalahannya. Nah, kalau contoh kasus saya cuma satu, ini Bapak Ibu, ini aja absennya nggak terkomplain. Nah, itu masuk dengan analyze. Yang keempat baru laporan. Entah itu kita laporin, kita screenshot, kita pindahkan ke Word, atau langsung kita print out biar mudah nanti nunjukinnya, atau mungkin langsung juga kita tunjukin secara langsung online, langsung ke e-learning-nya. Kira-kira begitu Bapak Ibu report. Nah, itu pertama identify, understand, analyze, dan report. Contoh mudahnya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk jawabannya sekian untuk atas pertanyaan Kak Devi, mungkin kira-kira begitu Kak. Sebenarnya ini betul nggak buat-buat ya Kak. Ya udah saya coba klik ya nggak ngerespon, nggak terkonfirm, nggak tahu apa. Tapi saya nggak mau masalin. Kemudian untuk selanjutnya saya aman-aman saja. Ya Bu Ayu, kita coba tanya teman-teman, mungkin ada contoh kasusnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain meratu ada ketemu kasus ya ketika menggunakan LMS kita ya. Ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan sendiri gitu ya, harus melapor ke admin. Silakan Bapak Ibu. Tadi kan Bu Devi mintanya kasusnya di ini ya, LMS kita gitu ya. Iya, peserta sebenarnya. Iya. Berarti nggak ada kayaknya Pak Putra. Ya, Berarti Pak Putra sendiri punya kasus di LMS. Ibu Ayu, kita coba tanya Kak Devi. Itu Kak Yosi kayaknya. Kak Yosi, ayo Kak, nggak apa-apa, jangan malu. Ayo Kak. Ya. Ini apa namanya, sebenarnya tadi yang Putra enggak berhubungin dengan ini sih, kasus, cuman itu memang dari apa, absensi dari ketemu 1 sampai 4 tuh memang belum diaktifkan sama Bapak. Oh, berarti semuanya sama ya. Tapi memang ada kasus seperti itu kemarin. Yosi ada mata kuliah yang lain, itu apa, di jadwalnya itu sampai jam 10:30 pagi gitu kan, tapi pas pas diklik cuma 10 menit udah lewat, nggak bisa ngisi absen lagi gitu. Mungkin ada mungkin pengaturan dari dosen kita atau gimana gitu. Kemarin ada mata kuliah seperti itu. Jadi kalau absen tadi memang dari pertemuan 1 sampai 4 memang belum aktif kayaknya. Siap Kak, siap. Nah itu kan Bu Ayu, nah dari pertanyaan tadi ketemu nih, berarti emang enggak saya sendiri semua, bukan berarti kita debatin itu semua, enggak Bapak Ibu ya. Kita cuma menganalisis saja, itu pun enggak jadi permasalahan yang besar kok, cuman Bapak dasar kita sebagai contoh tadi ya, gimana langkah-langkah analisis. Jadi nggak perlu didebatin lah, nggak perlu oh ini segini yang ini nggak boleh, nggak perlu. Ya. Oke. Gimana Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada Bu Devi. Gimana Bu Devi? Terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji dan kepada moderator. Ya Bu Ayu. Ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi ada janji dari Pak Firdaus ini untuk memberikan masukan ya di terakhir kata beliau tadi ya. Kita mintalah masukan ya, kita minta masukan dari Pak Firdaus yang sudah lebih berpengalaman. Ya, terkhusus ini mungkin ya untuk LMS yang kita pakai sendiri ya. Silakan. Sepertinya Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hidayati dan Pak Laude yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit penambahan ya. Pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai sistem analysis atau analysis system. Itu sebenarnya sebuah bidang pekerjaan yang mana dia bisa melakukan mulai dari perancangan sistem atau melakukan audit. Audit itu dalam artian menilai sistem yang udah berjalan. Kenapa sistem yang sudah berjalan itu harus dinilai lagi? Karena setiap sistem itu pasti punya fungsinya, pasti ada gunanya. Mulai itu sistem dari keuangan dan proses bisnis lainnya. Yang paling sering diaudit itu biasanya sistem yang berhubungan dengan keuangan. Apalagi di perbankan itu wajib dilakukan audit dengan skala-skala tertentu. Apakah dia 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Hal itu dilakukan untuk melihat sistem yang sudah berjalan itu di mana kekurangannya dan apa saja yang ketidaksempurnaannya atau hal yang harus diperbaiki. Karena seiring dengan perkembangan teknologi, sistem itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Pasti setiap sistem itu melebihi kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
di sanalah dibutuhnya yang namanya analisis sistem. Kerja analisis sistem itu memang secara umum itu terbagi menjadi 4. Ada yang pertama itu yang mulai dari analisis, proses, sampai perbaikan, dan yang implementasi terakhirnya. Itu secara umumnya begitu alur proses pekerjaannya. Namun inti dari pekerjaan itu adalah untuk merancang atau memperbaiki sistem yang udah ada atau membuat sistem yang udah ada supaya memang fungsinya sesuai dengan yang diharapkan atau memang membantu sebuah proses yang terjadi. Karena memang sudah kita ketahui dan kita bahas di awal, tujuan sebuah sistem itu dibangun adalah untuk membantu proses kita dalam melakukan pekerjaan atau menyelesaikan kasus-kasus pekerjaan supaya mempermudah. Jadi begitu. Selanjutnya ini ada beberapa poin yang dari hasil diskusi tadi. Mungkin yang menarik ini yang mengenai langkah-langkah analisis sistem di e-learning atau LMS kita. Sebenarnya ada memang badan sendiri atau lembaga sendiri yang pekerjaannya itu memang mengaudit atau mengevaluasi sistem yang sudah berjalan itu sesuai nggak sama fungsinya, pas nggak sama fungsinya, atau kendala-kendala apa yang sering dialami oleh mahasiswa atau dosen. Itu ada memang bidangnya yang melakukan itu, Bapak Ibu. Karena kita sebagai orang awam, orang luar, kita tidak berhak untuk melakukan audit itu. Karena audit itu memang ada beberapa perusahaan atau tempat yang lain memang menunjukkan badan yang secara resmi untuk melakukan audit itu. Karena jika semua orang bisa melakukan audit sebuah sistem, contohnya di perbankan, kita sebagai orang yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita diminta untuk melakukan audit di sana. Kan data semua sistem itu bisa kita ambil, kita curi, kita jual semuanya. Kan bisa saja itu terjadi. Makanya jika audit sistem yang besar itu ada beberapa rule proses yang harus dilalui dan harus ada beberapa perlindungan data mulai dari hukum dan lain sebagainya karena berhubungan dengan data publik atau data masyarakat yang bersifatnya itu personal atau pribadi, tidak bisa diperjualbelikan atau dibuka untuk publik. Mungkin itu saja. Apabila ada yang ingin masih diragukan masih bisa ini kita diskusikan, dan nanti juga mungkin dari Bapak dosen pembimbing kita Pak Dedi Irfan ada penguatan materinya. Untuk sementara sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firdaus yang telah menambahkan diskusi kita pada sore hari ini ya tentang sistem analisis. Sebelum kita minta, ya Alhamdulillah Pak Dedi Irfan sudah bergabung dengan kita semua ya. Sebelum kita minta penguatan dari Pak Dedi Irfan tentang materi kita pada siang hari ini, mungkin masih ada keraguan, masih ada rasanya yang kurang sreg di hati atau masih galau tentang analisis sistem. Bapak Ibu, silakan kita masih beri kesempatan untuk satu pertanyaan saja. Ya, kayaknya udah paham semua ini. Ya, baik, kalau begitu tidak menunggu lama lagi karena Pak Dedi Irfan sudah bergabung dengan kita semua. Kepada Pak Dedi, kami minta penguatan tentang materi sistem analis ini. Kepada Pak Dedi, kami persilakan. Oke, makasih Bu Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena dari awal tadi sudah ada niat ini mempersiapkan perangkat HP gitu. Maka saya tiba di kampung, saya telepon, saya cas, kemudian bisa saya bawa ke tempat tadi ada yang hal di kampung ini yang saya selesaikan. Tapi alhamdulillah tahap pertama ada selesai. Nah sekarang saya sudah kembali ke rumah, cuma sinyalnya agak crowded, nanti khawatir bisa putus suaranya. Nah inilah Bapak Ibu ya bisa terdengar suara apa nama itu di kampung ini nama Wiwi ya gitu. Nah ini kadang-kadang mengasihkan suaranya, tapi kalau terlalu ribut, nah, sepanjang perjalanan saya tadi itu aja bunyi terus gitu, soal menyaut gitu. Oke, kemudian ya Pak Arul memang sibuk ya panitia di wisuda. Nah sebelumnya saya pun tidak bisa benar membagi waktu karena persiapan AKAS ya, AKAS S3 yang insya Allah memang ini
orang Jerman. Settingan awal itu mereka mau datang pertengahan Agustus atau di bulan Agustus. Ternyata ya karena kondisi COVID ya yang masih diragukan, akhirnya diambil kesepakatan bahwa beliau datang secara online gitu di awal September. Tentu selesai S3 akan ada klaster kelompok lagi ya. Bisa saja S2 yang akan diaudit lagi gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mohon juga nanti masalah penelitian payung itu cenderung masih sedikit. Nah, nanti kan ini semester 3 ya. Ya Bu Ayu ya. Nah, semester 3 artinya tentu kalau memang ada keinginan nanti melakukan penelitian payung seperti penelitian tesis magister ya. Nah, itu PTM ya, penelitian tesis magister yang nanti tentu dibiayai nanti kalau seandainya bisa diterima ya. Nah, ini terbuka peluang supaya nanti artikelnya itu kan bisa dari pendanaan penelitian, dan kalau ada proyek atau ada kebutuhan lainnya bisa diambil dari penelitian juga. Ini penting juga untuk mendongkrak nilai keaktifan dari mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian termasuk nanti kalau dalam waktu dekat seandainya sudah ada situs yang berguna untuk mengambil beberapa artikel di luar, itu juga diminta keaktifan mahasiswa. Karena kalau tidak, karena website tersebut atau kita telah membayar untuk bisa mengakses ke sana gitu ya. Cukup besar uang yang dikeluarkan. Tentu diharapkan juga, ini pesan rektor, juga diharapkan nanti dari mahasiswa yang betul-betul melihat, malah mendownload, itu kan ada di dalam analisis sistem berapa frekuensi yang terjadi transaksi data, yang melihat, mendownload juga gitu kan. Nah, ini dibutuhkan juga mahasiswa-mahasiswa kita nanti, terutama yang pasca. Ya. Ini penting karena UMP sudah berbadan hukum berbasis internasional, tentu artikel-artikel internasional juga harus banyak di-download sebagai rujukan. Ya. Setidaknya mengunjungi website tersebut. Nah, itu penting juga. Oke. Nah, menarik tadi yang dikatakan oleh Bu Yosi ya tadi, bahwa pertemuan 1 dengan 4 belum diselesaikan penilaian absensinya. Ya, belum, Pak. Belum. Yang 5 ini? 5 udah, Pak. 1 dengan 4 belum? Oke. Berarti memang belum ya 1 dengan 4. Kok nggak ada di WA grup, di komen langsung gitu? Berarti yang 5 sudah ya? 5 sudah, pertemuan yang keempat belum, Pak. Yang ketiga pun begitu? Ketiga juga belum. Oke, nanti saya lihat lagi. Iya, Pak. Ya, walaupun memang dalam sistem itu kalau levelnya lebih atas ada hal yang bisa dilakukan ya. Nama level user lebih tinggi ya, seperti dosen, maka dia bisa mengedit absensi. Sama saya, kalau saya di S1 itu memang jadwal hari Sabtu, kalau AKAS ini tidak, selain dari Sabtu itu tidak terpakai, maka saya memang keteteran juga di Sabtu ini. Tapi kalau di S1 itu seandainya di sistem dia hadir, padahal di Vicon tidak hadir, itu saya bisa menghapus, ya menghapus kehadirannya, atau kebalikannya. Saya bisa mengaktifkan dan seakan-akan mahasiswa itu yang melakukan pengabsensian gitu, melakukan absensi gitu. Kenapa demikian? Karena level usernya lebih tinggi, ya. Nah, itu penting juga. E-learning itu juga dilakukan tidak hanya tadi Pak Firdaus mengatakan audit dari sistem, itu memang iya dilakukan. Nah, ada lembaga khusus, ada atau orang-orang tentu yang akan melakukan
masalah ini tentu petanggung jawab besarnya dari PTI ya, Ya, dari Puskom, PTIK. PTIK namanya. Bukan Pendidikan Teknik Informatika ya Pak Firdaus ya, tapi PTIK Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. ya. Dan dalam waktu dekat pun akan sangat sibuk sekali itu, karena UTBK akan datang. Begitu cepat waktu berlalu rasanya. Rasanya baru tahun lalu ini Bapak Ibu ini tahun 1, sekarang sudah Tahun 2. semester 4. Ya, tahun 2 akan berakhir gitu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa direspon dengan cepat. Kalau ada masalah terkait proses pembelajaran, itu boleh didiskusikan dengan saya atau dengan Bu Resmi ya. Karena sampai sekarang tentang ini penjamin mutu dari pasca itu S2 Bu Resmi, S3 saya. Tapi it's okay. Ya, ini untuk membantu kinerja dari koordinator prodi juga, Prof. Ambiar. Karena beliau sangat sibuk sekali. Nah, ini penting. Nah, kami juga melakukan audit mutu internal ya, audit. AMI namanya. Nah, itu masalah sistem yang ada di e-learning ya, kinerja dari, bukan kinerjanya, tetapi kinerja dari dosen dan mahasiswanya. Bukti fisik telah dilakukan perkuliahan. Karena ini memang masih dalam bentuk daring. Karena daring, maka tentu amunisi terbesar yang bisa digunakan adalah ya ini e-learning, bukti fisiknya. Kalaupun nanti dilakukan secara luring, yang aktivitas absensi tetap juga dilakukan di e-learning. Karena ini merupakan dokumen, data. Oke. Jadi untuk ke depan mudah-mudahan tentu pertemuannya bisa lebih kami kawal. Karena ini sudah masuk minggu ke-6 ya. Minggu depan, minggu ke-6 ya. Iya. Ya. Saya dengan Pak Asrul, karena ini hanya satu kelas ya. Tidak ada kelas paralel atau tandingannya atau kelas yang dibimbing oleh dosen lain. Karena ini satu kelas, tentu kami akan berusaha untuk menyiapkan buku kedua tentang jaringan komputer. Apakah bisa setelah UTS, nanti kita lihat juga. Dan rasanya di refleksi, di e-learning juga ya, refleksi dan tugas, ada beberapa mahasiswa yang tidak melakukan, ini perlu di-review lagi, bagi mahasiswa. Sebelum itu kita bahas, ini jumlahnya berapa orang nih Pak Firdaus, satu teman ini, satu kelas nih? Seharusnya 18, Pak. Yang hadir cuma? 14 sekarang. Ya. Nah ini ada apa yang tidak hadir 4 orang, ada kabar? Ada. Tidak. Karena perkuliahan kita, ya, karena perkuliahan kita ini bukan by riset mutlak ya. Jadi memang ada mata kuliah yang tentu kehadirannya diminta juga gitu. Karena tidak akan mungkin case base atau project base bisa terjadi, bisa dilakukan kalau mahasiswa dengan dosen tidak bertemu dalam bentuk daring ini gitu. Apakah nanti akan dilakukan luring, nanti kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu ya. Yang penting kalau kesempatan itu ada, diusahakan ya. Kita lakukan karena kan kamera. Oke. Siapa tadi, Pak? Bu Misel tadi, Pak. Oh, Bu Misel. Di mana beliau ini? Dia di Batam, Pak. Saya di Batam, Pak. Cuman saya kadang bisa kelihatan kameranya. Tadi Dek Yosi sempat mengingatkan saya bahwa kamera saya tidak on gitu. Padahal saya udah on dari tadi. Saya punya bukti screenshot-nya. Nah, kayak sekarang ini saya tidak terlihat sepertinya. Gitu, Pak. Nggak tahu, karena di sini sering mati lampu juga sekarang, Pak, akhir-akhir ini. Ya. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, nanti tentu diharapkan memang perangkatnya tidak hanya di HP seperti saya ini ya, karena saya ini memang insidental digunakan laptop, tidak bisa mobile ya dibawa. Gitu. Biasanya memang saya akan selalu mengharapkan memang dengan komputer, dengan on cam, tapi kondisi saya sekarang ini saya rasanya yang tidak akan mungkin untuk menghindari suara putus-putus. Mudah-mudahan pertemuan ke-6
pertemuan ke-7, pertemuan ke-8, nah pertemuan ke-9 kita UTS. Hasil dari UTS itu bisa dilihat lagi seberapa besar konteks learning yang terjadi ya dalam pembelajaran ini. Karena memang buku acuannya dari buku Witten, tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebetulnya hal yang paling penting dalam bisanya bermakna pembelajaran, konteks learning itu memang cikal bakalnya itu atau diawali dengan mahasiswa. Mahasiswa yang lebih banyak. Kenapa? Karena kalau dari dosen yang lebih cenderung itu akan ada satu arah saja gitu. Interaktif tidak terjadi. Saya berani mengatakan itu karena di Ohio State University, saya 4 bulan di sana, menyelesaikan perbandingan disertasi S3 saya, itu memang ketika saya masuk di S3 lebih sering, karena waktu yang juga terbatas, dan di waktu itu musim dingin yang cukup ekstrim, saya ke kampus itu memang fokus ke lokal S3, langsung di bawah bimbingan promotor saya, Prof. David Sten ya. Nah, terjadinya proses pembelajaran yang kontekstual itu memang diawali dari mahasiswa. Gitu ya. Nah, jadi David Sten itu seorang profesor di Ohio State University itu, orang bidang itu adalah distance learning ya, distance learning. Nah, kajiannya sudah sangat tinggi, dan yang jadi terjadinya interaksi pembelajaran kontekstual itu memang diawali dari mahasiswa yang banyak bertanya, kemudian mendebat sebuah konsep kasus. Kalau situ kasusnya memang artikel. Nah, ini yang sebetulnya diharapkan. Kalau seandainya kasus yang didapatkan dari buku Witten itu belum bisa diterima dengan pasti, itu bisa dilakukan pencarian dari Google Scholar. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Malah bisa dilakukan dengan Google Scholar yang berbasis Inggris juga. Nah, ini kan penting kalau seandainya memang rujukan dari bahasa Indonesianya tidak bisa secara puas kita terima ya, maka bunyikanlah dalam bentuk redaksi analisis sistem itu redaksinya adalah bahasa Inggris. Maka tambahkan di situ ada case ya, ada kasus. Nah, di dalam artikel itu tentu kasus yang dijabarkan itu sudah jelas, walaupun ada hasil penelitian, tetapi dari hasil penelitian itu masih ada celah juga. Atau memang di artikel itu dijelaskan ada beberapa hal yang belum sampai diselesaikan gitu ya. Nah, itu bisa juga dalam bentuk implementasi itu. Walaupun artikel tidak bisa kita membaca secara banyak, tetapi kalau seandainya kita mampu membaca lebih teliti, itu sebelum saran atau memang konteks di dalam saran itu ada hal apa yang perlu dilakukan lagi. Nah, itu merupakan juga kasus. Oleh karena itu, memang mumpung diharapkan mahasiswanya sedikit, 18 dikurang 4, maka 14 ya yang aktif, diharapkan memang betul-betul berkontribusi lebih meyakinkan, sehingga kasus yang ada itu memang bisa kita buka secara lebar. Tentunya kasus ini berdasarkan data dan fakta. Dan yang menjawab pun seperti itu juga. Ada terkait dengan data dan fakta juga. Seperti di kajian S1 saya, di situ ada kurikulum PTK, kurikulum pendidikan teknologi kejuruan. Terkait dengan tenaga kerja di dunia kejuruan ya. Ada kasus pada sirkuit Mandalika yang di Indonesia telah ada ya. Ternyata kasusnya apa? Pengecatan dilakukan oleh pihak luar gitu, untuk melakukan cat ya, untuk menyelesaikan cat dari sirkuit. Nah, ada apa dengan tenaga kerja kita gitu? Oh, ternyata ini memang diperuntukkan karena ketentuan atau semacam proyek atau memang level pekerjaan itu bisa dilakukan orang sana, maka mereka mengajarkan. Nah, dalam pembahasan di situ sangat terjadi perdebatan dengan mahasiswa S1. Salah satu perdebatannya ada juga orang Indonesia yang mengajarkan, tetapi dalam hal pengaspalan. Nah, ini
pengaspalan untuk sirkuit. Tapi apa yang terjadi dari para pembalap itu, mereka mengeluhkan ya hasil dari aspal jalan gitu. Karena ada mengakibatnya ada kecelakaan. Nah, ini kan juga kasus inilah yang diharapkan bisa dibuka dalam perdebatan atau dalam bentuk perkuliahan yang ujungnya kenapa dia lakukan perdebatan, karena memang ada perdebatan itu bisa kita memaknainya gitu. Tapi kalau saya mendatar pembelajaran ya beginilah jadinya. Yang membaca lebih banyak atau pas siapa yang menjadi penyaji pada hari itu dia lebih banyak mendapatkan pengetahuan konsep dari analisis sistem. Nah, yang tidak, nah ini akan kurang malah tidak sama sekali. Oleh karena itu memang penting perdebatan. Oke. Nah, nanti dilihat lagi ya Pak Firdaus, nanti ingatkan saya atau Pak Asrul ini tentang absensi pertemuan sebelumnya. Ya, Pak. Saya rasa karena tidak ada pertanyaan, tidak ada komplain, maka so far so good saya rasa. Ya, tapi ini penting juga untuk kita bersama. Ada hal yang kurang, silakan diingatkan lagi gitu. Karena mengingat kesibukan kita semua itu cukup padat, cukup tinggi. Oleh karena itu, endingnya nanti memang ada juga selain cash base, ada juga project base yang sedari awal diharapkan oleh Pak Asrul. Nah, ini penting juga. Seperti apa mahasiswa yang ada di diskusi ini mampu menerjemahkan konsep analisis sistem berbentuk jaringan komputer juga ya, ASI Jarkom. Nah, itu bisa disampaikan dalam bentuk artikel. Ya, artikel. Nah, ini penting juga. Oke, jadi tolong nanti diingatkan ya Pak Firdaus. Nah, tentang namanya analisis sistem, tadi ada identifikasi, kemudian sampai analisis, kemudian tadi ada juga Pak Firdaus bagaimana tahap-tahap pengembangannya. Nah, ini memang diharapkan dari dosen-dosen elektronika, memang dosen elektronika itu yang mengajar di ASI itu berharap dari S2 PTK yang berbasis informatika ini ada mengarah ke tesis yang terkait dengan menganalisis pengembangan sistem. Ya, nah, itu juga ada juga value chain ya, rantai nilai rantai itu. Seperti apa kita menerjemahkan value chain yang ada, kemudian diselesaikanlah dalam bentuk skema penelitian. Oleh karena itu, kompleks sekali masalah analisis sistem. Sebelum sudah juga belajar project management, karena di berbagai instansi kadang-kadang masalah bagaimana kebijakan penerapan dari downloading dan uploading pun ini kadang-kadang bermasalah. Bisa saja perusahaan itu mengatakan so far so good, tidak ada masalah. Padahal di beberapa kesempatan, di beberapa waktu itu karyawan membutuhkan download misalnya. Download yang lebih banyak, tetapi yang menyediakan ketentuan dalam sistem ini, ya seperti mungkin katakanlah Indosat atau yang lainnya ya. Nah, terbalik. Ketika dibutuhkan downloadnya diharapkan tinggi, malah uploadnya yang tinggi gitu. Bapak Ibu, ini kan bisa kita lihat nanti. Misalnya katakanlah di sebuah WiFi yang ada di rumah. Kadang-kadang memang ini tidak dalam bentuk perusahaan ya, misalnya pribadi. Ketika saya untuk melakukan download, malah tidak bisa cepat gitu. Maka kita bisa melakukan test speed ya. Test speed yang dilakukan uji di dalam bentuk Google kan ada itu. Nah, ini bisa dibuktikan juga. Kenapa kok tiba-tiba katakanlah di situ di rumah dikatakan 20 Mbps ya. Tiba-tiba ketika dibutuhkan upload yang tinggi, nah ternyata download yang tinggi gitu. Seharusnya kan downloadingnya 20 Mbps, uploadingnya juga 20 gitu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini kan sebuah kasus juga yang bisa diterjemahkan dalam bentuk analisis sistem informasi. Ya, Bapak Ibu, ini penting juga untuk dikemas dalam bentuk analisis ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang dari segi
komersial, ya, atau tidak. Kadang-kadang saya berasumsi ketika saya melakukan tengah malam, maka kemungkinan download dan uploadnya itu sesuai dengan yang dikatakan, katakanlah seperti 20 Mbps. Ternyata tidak juga, gitu. Tidak juga. Ya. Nah, kemudian seandainya di kampus, katakanlah kampus ya, kampus itu luar biasa pembayaran. Itu berapa Pak Firdaus tahu ya, berapa UMP mengeluarkan untuk internet ini? 400 sampai 500 juta per bulan, Pak. Per bulan ya. Sedangkan kondisi mahasiswa tidak banyak di kampus kan. Nah, tapi kenapa kok kadang-kadang dalam Vicon saya di kampus atau saya di rumah saya bagus sinyalnya, tapi beberapa prof yang di kampus tidak bagus, ketilang gitu kan. Nah, ini kan tentang juga downloading dengan uploading juga, ada apa ini gitu kan. Nah, kalau seandainya kita sebagai pengguna LAN ya, pengguna LAN yang langsung yang berada di alat perangkat WiFi itu, kita kan bisa melakukan hal untuk mengambil langsung ya. Misalnya di rumah katakanlah ada beberapa orang yang memakai WiFi dengan HP. Karena kita melakukan Vicon, maka kita yang mengambil alih dulu, bukan melakukan aplikasi, kita harus sekian Mbps yang kita ambil, yang lainnya cuma sedikit, bukan tambahan aplikasi ya, tetapi aplikasi yang sudah ada pada komputer, itu kan ada juga itu. Kita ambil alih dari LAN, maka ternyata apa Bapak Ibu? Prioritasnya dalam transaksi data itu pada komputer ini. Nah, sehingga perangkat yang menggunakan WiFi itu menjadi prioritas kedua. Sama di komputer. Komputer itu kan terjadi pun selalu ada interrupt-nya. Ada short interrupt, ada long interrupt gitu ya. Dan perangkat itulah sistem operasi itu didesain dengan begitu baik supaya user ini sesuai dengan yang diharapkan. Seandainya saya melakukan kopian data, maka ini menjadi prioritas pertama daripada saya memburning di CD gitu kan. Gunanya apa? Supaya tidak ada deadlock juga nanti dalam transaksi data. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya. Bagaimana kita dalam menganalisis sistem informasi ini secara umum sudah ada, tetapi secara khusus-khusus seperti ini kita juga harus memahami. Kalau ada masalah, maka kita berusaha secara pribadi untuk mengatasinya dulu. Tentu dengan telah mempelajari buku dari seperti buku Witten ini, ya. Nah, atau buku-buku, insya Allah buku jaringan komputer nanti bisa kita bongkar lagi ya. Seperti apa jaringan sistem informasi itu lebih, walaupun belum penelitian ya, boleh dikatakan efektif lah. Seperti apa kita harapkan. Seperti yang sederhana yang saya lakukan tadi, jika WiFi di rumah saya itu dilakukan langsung dengan LAN, maka saya bisa mengambil tongkat komandonya. Jadi ketika Vicon terjadi dengan komputer saya pun, katakanlah ada beberapa anggota keluarga yang mendownload, nah yang mendownload itu prioritas kedua, artinya saya aman juga. Oke. Nah itu bisa juga dilakukan setelah mempelajari namanya analisis sistem juga. Kan ada identifikasi di situ. Masalah apa yang terjadi. Ya. Namanya identifikasi. Kemudian dilakukanlah analisis dan penerapannya seperti apa yang diharapkan. Oke. Saya rasa cukup begitu. Walaupun sudah ada tempat, jadi tempat e-learning itu ada tambah diskusi ya Pak Firdaus ya? Ya ada Pak. Ada? Tidak? Belum ada Pak. Oh, belum ada, berarti kasus saja ya? Ada saat pertemuan berapa gitu Pak? Oh ya, cuma pertemuan kedua rasanya ya? Iya, yang di pertemuan kedua yang ada Pak, yang di chapter 2 itu. Nah itulah, Mas saya mohon maaf secara pribadi ini, hari Sabtu itu betul-betul kami seperti di karantina lah untuk persiapan AKAS ini ya. Diharapkan nanti S3 PTK ini masuk klaster pertama AKAS. Itu memang diakui oleh tim AKAS Jerman itu
bisa untuk 5 tahun ya. Kalau 5 tahun malah diharapkan tidak perlu lagi akreditasi yang di dalam gitu kan. Nah, itu diharapkan. Kenapa? Karena sudah internasional. Nah, ini putus juga tadi nampak. Suara saya masih bisa didengar ya? Masih Pak, masih. Masih jelas, Pak. Yang presenternya Bu Ayu dengan siapa? Pak Laude. Laude, Pak. Di masih perlu ditingkatkan Bapak Ibu bagaimana untuk memberikan. Jadi kunci dalam kuliah itu memang memberikan waktu. Ini penting. Karena kalau tidak memberikan waktu, apalagi yang penyaji, nah ini tentu sebagai penyaji tidak bisa menyerap sempurna materi chapter yang akan disajikan. Dan ini bisa kita ambil pembelajaran walaupun dari tahun 1, S1 ya, nama mahasiswa saya ini Mutiara Miftahul Jannah. Ini memang mata kuliah teori organisasi arsitektur komputer. Pas pembelajaran itu adalah aljabar Boole ya. Nah, kemudian bagaimana dengan peta Carnot juga. Kalau saya selalu kalau masuk dalam pembahasan konsep penyelesaian dengan aljabar atau peta Carnot, maka saya simulasikan secara sederhana bagaimana mendapatkan jalan hasil dari persamaan itu. Maka mereka sepakat dengan peta Carnot paling cepat ya. Apalagi ada beberapa konsep penekanan di sana saya berikan. Sedangkan di aljabar Boolean itu cukup lama. Kenapa? Karena secara matematik dilakukan langkah per langkah. Kalau peta Carnot karena dia sudah terpetakan di dalam posisinya, maka lebih cepat jadi penyelesaiannya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Mutiara Miftahul Jannah? Setiap pertemuan itu dia selalu membaca lebih banyak. Kenapa? Karena dia kalau teman penyajinya kelamaan, minta waktu 5-10 menit, maka dia bisa menginterap. Maaf, moderator, saya tolong diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, itu ketika ini terjadi pada chapter representasi data. Bagaimana sebenarnya sebuah tulisan, sebuah video, sebuah audio itu ternyata cuma 1 atau 0 saja yang bisa bekerja. Itu akan kita lihat namanya representasi data. Nah, ini si Mutiara ini dia lebih cepat menanggapi hal itu. Nah, ketika dia sebagai penyaji di hari Senin, Hilang suaranya, Pak. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Jadi si Mutiara itu menyiapkan dengan berbagai data tambahan ya dari buku lain dan dari YouTube. Jadi ketika temannya bertanya, dia sudah menyiapkan pertanyaan dalam bentuk YouTube. Nah, ini bentuk yang kreatif paling penting juga dilakukan oleh mahasiswa. Ya, karena dari kreatif, kritikal, komunikasi dan kolaborasi itu kreatiflah yang sebagai penentu dalam semua hal ya. Jika kreatif ada, walaupun kritikalnya kurang, maka si mahasiswa ini akan tetap terpakai dalam dunia kerja nanti atau dalam industri dan guru ya. Bapak Ibu memang sudah bekerja, tetapi dengan menambahkan lebih banyak kreatifnya seperti saya, maka kita pun akan lebih dilirik oleh pimpinan mungkin atau oleh instansi mungkin, atau kinerja kita yang begitu lama karena kita kreatif maka bisa mempercepat hal itu gitu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu memang analisis sistem informasi ini ya memang dibutuhkan waktu untuk membaca lebih banyak. Kalau seandainya tidak bisa 1 jam ya minimal 1 jam.
Dibaca satu kali, kalau tidak mengerti kan bisa nanti di internet lihat lagi di Google-nya. Karena di buku Witten ini memang ada bagan dari pertama itu, bagaimana input, proses, dan output itu bisa dilihat. Nah, ini ada harus dikejar Bapak Ibu. Ya, kalau dari itu saja sudah terpahami, maka kerangka dari peta konsep pembelajaran sudah dapat itu. Seharusnya demikian, apalagi telah membaca satu chapter satu kali saja. Ya. Oke. Saya rasa cukup ya Pak Firdaus ya. Kita berharap semuanya Bapak Ibu ini sudah semester 4. Oleh karena itu, Semester 2, ya. Pak. Oh, semester 2, maaf ya. Nah, inilah semester 2. Itu kok tadi saya mengatakan semester 4 nggak cepat diinterap. Ya, artinya tahun 1 sudah hampir berakhir ya. Tentu tahun 1 sudah hampir berakhir, mulailah tetap fokus dalam penyelesaian tesisnya. Karena dimanapun tempat yang ada di perguruan tinggi itu yang menjadi masalah dalam penyelesaian akhir itu memang di tesis atau skripsi, tugas akhir atau disertasi yang di S3-nya. Kenapa demikian? Karena ketika tugas akhir itu dilakukan secara pribadi lagi. Nah, ini penting untuk mendudukan konsep apa yang mau diteliti. Saran saya ketika telah memilih, tentu jangan ragu lagi untuk melangkah. Ya. Jangan ragu lagi untuk melangkah. Karena kalau sendiri ragu untuk melangkah, inilah yang akan membuat Bapak Ibu sendiri bingung menyelesaikan ikhtiarnya. Ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan di tahun depan, itu apakah di DRPM nanti, atau di dalam bentuk PMBP yang dibiayai oleh UMP, bukan pajak ya, itu bisa Bapak Ibu lebih banyak, khususnya dari S2 PTK yang lolos, ya, yang lolos dalam penelitian. Apalagi sekarang di S3 PTK pun sudah ada satu pusat kajian riset, ya, itu Prof. Niswardi yang pimpinannya, saya anggota. Ya, di situ juga ada Prof. Ambiar. Kalau di elektronika ada juga ya Pak Firdaus ya, Pak Arul itu yang jadi ketuanya. Nama pusat risetnya Digital Learning Research ya, digital learning edukasi ya. Nah, bagaimana pembelajaran yang di zaman digital ini. Oleh karena itu, seandainya Bapak Ibu fokus untuk menyelesaikannya, maka karena dosennya sudah ada pusat kajian, kemungkinan besar diterima di dana PMBP itu lebih besar. Ya. Itu jaminan dari LP2M. Mudah-mudahan memang apa yang kita harapkan bersama itu bisa tercapai, perkuliahan bisa lancar. Apakah nanti dalam bentuk luring, mari kita sama-sama untuk menyikapi dengan lebih baik. Kemudian pembelajaran di semester 3 seperti apa, silakan Bapak Ibu menyiapkan juga dengan begitu baik. Jangan merasa tertinggal atau jangan merasa tidak tahu apa yang akan terjadi di semester 3. Ini penting juga. Setelah beberapa mahasiswa yang sempat secara pribadi saya tanya, di pasca pun ada indikasi seperti itu. Apa yang akan dilakukan di semester berikutnya belum tahu persis gitu. Nah, ini tentu hal yang perlu dipertanyakan bagi mahasiswa, ada apa gitu. Kenapa kok tidak tahu apa yang akan terjadi? Dalam psikologi itu namanya berarti mahasiswanya masih accept, menerima ya. Tidak pada level yang lebih dari itu. Oleh karena itu penting Bapak Ibu semuanya, apa yang akan terjadi itu tetap dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena analoginya pun kalau kita mau pergi berangkat ke tempat yang kita inginkan, maka tahapan-tahapan yang akan kita lalui itu pasti kita ketahui itu. Kenapa? Karena kita suka. Ya. Dan tentu jangan lupa energi Bapak Ibu itu, bahan bakar dari Bapak Ibu itu jangan lupa. Analoginya, bagaikan saya dari Padang ke Batu Sangkar, seandainya bahan bakar saya itu tidak lengkap, tidak cukup, maka saya tidak sampai di Batu Sangkar. Nah,
Bapak Ibu bisa dijadikan bahan bakar dalam penyelesaian studi itu adalah pasangannya atau anaknya atau orang tuanya, ya. Bahagiakanlah mereka. Itu adalah bahan bakar dari Bapak Ibu. Bahan bakar untuk Bapak Ibu bisa tetap semangat. Karena kalau seandainya Bapak Ibu hanya mengharapkan pribadi, itu bahan bakarnya bisa putus, bisa habis di tengah jalan. Sehingga target yang diharapkan pun semakin bubar, semakin buyar, dan tidak jelas kapan ini akan didapati. Nah, ini penting juga secara psikologi. Kenapa? Karena ada mahasiswa di tingkat pasca pun, semester yang akan terjadi tidak tahu sama sekali. Nah, ini kecewa juga saya pribadi sebagai dosen di pasca. Sekali lagi, Bapak Ibu, pembelajaran kita akan diusahakan betul-betul case based, dan nanti ada project based, dan tentunya UTS-nya kami usahakan secara kalau bertemu kita di kampus berarti bisa bertemu, kalau tidak tentu online. Ya, online dalam bentuk objektif memang lebih mudah untuk mengelolanya. Dengan catatan tentu dosen memberikan waktu lebih banyak dulu dalam menganalisis soal. Ya. Kalau menganalisis soalnya dapat, selesai soal, maka dosen lebih mudah untuk merekap nilai. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya semua Bapak Ibu ya, Bu Hidayati sebagai penyaji dan Pak, ini belum familiar di lidah saya ini, Pak Laode ya. Siap Bapak. Pak Laode di mana? Nih posisinya. Siap izin Bapak, saya di Kota Padang Bapak. Oh, di Kota Padang. Siap Bapak. Iya ya. Ini memang Laode ini namanya ya. Iya Bapak. Laode Alwin Syah Putra. Panggilannya Putra Bapak. Cuman rata-rata teman-teman yang ketemu sering gampangnya itu ingat Laode karena lebih enggak ya kan mungkin agak aneh ya, tapi lebih lekat Laode gitu Pak. Tapi saya enggak masalah. Ya. Artinya masih terhubung Pak Dedi? Masih terhubung itu Bu Ayu, cuman mungkin suaranya enggak confirm. Oh iya. Atau putus. Punya Pak Laude ini. Iya Bapak. Dari mana kampungnya? Kampung asal? Kampung asal Kepulauan Riau Bapak. Oh Riau. Oke, Kepulauan Riau besar ya, Kepulauan Riau. Oke, saya rasa cukup karena asar pun telah datang. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan ditutup oleh penyaji atau ketua kelas ya. Ya, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Edi Irfan yang telah memberikan panjang lebar keilmuan beliau tentang analisis sistem tadi ya, dan juga motivasi-motivasi dan wejangan bagi kita supaya banyaklah menggali ilmu ini lagi gitu ya, atau cepatlah wisuda gitu ya, cepat mencapai tesis, cepat wisuda ya. Mudah-mudahan lah kita semua ini cepat tamatnya sesuai dengan target yang telah kita tentukan. Banyak maaf. Amin. Ya Allah. Banyak maaf dari kami sebagai penyaji. Kita sudah dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Ya, Ustaz. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih Pak. Jadi Di